Hobi mancing malam, kisah mistis Dika di kampung halaman. Seorang pria bernama Dika memiliki hobi unik dan ekstrem, memancing di malam hari sendirian di daerah terpencil dekat perkampungan yang berbatasan dengan hutan dan kuburan. Hobinya ini sudah ia geluti selama 3 tahun, dimulai sejak ia masih duduk di bangku SMA. Dika mengaku menemukan ketenangan tersendiri saat memancing di malam hari, jauh dari keramaian. Perjalanan penuh misteri menuju lokasi mancing. Untuk mencapai lokasi pemancingannya, Dika harus menempuh perjalanan sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. Karena aksesnya yang sulit dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan bermotor, jalurnya melewati hutan bambu, jalan raya, perkampungan, dan yang paling menantang, sebuah area pemakaman kuno. Bahkan, ia harus menyeberangi sungai kecil yang dalamnya bisa mencapai perut. Penerangan hanya mengandalkan senter jadul, menambah kesan mencekam perjalanannya. Selama perjalanan, Dika kerap merasakan aura mistis dan mendengar suara-suara aneh. Meskipun hatinya sempat bimbang, niatnya untuk memancing tak surut. Sesampainya di lokasi, tepat di depan sebuah makam bersejarah, ia mulai menyiapkan alat pancingnya. Pertemuan tak terduga dengan sosok gaib. Pengalaman mistis pertamanya terjadi saat ia sedang menyiapkan pancingan. Ia mendengar suara memanggil namanya, "Dika, tolong." Setelah panggilan ketiga dengan suara yang bercampur tangisan, Dika menoleh ke belakang dan melihat sesosok kuntilanak dengan wajah rusak di antara bambu-bambu. Ketakutan melumpuhkannya, membuatnya tidak bisa bergerak maupun berbicara. Setelah 5 menit, sosok itu menghilang. Dika yang panik memutuskan untuk tidak jadi memancing dan segera pulang. Dalam perjalanan pulang, gangguan tak berhenti. Di hutan bambu, ia dihadang oleh sesosok pocong yang membelakanginya. Dika berusaha mencari jalan pintas, namun malah merasa diputar-putar hingga subuh. Senter yang dibawanya mati total. Dia baru bisa keluar dari putaran gaib itu setelah azan subuh berkumandang dan melihat aktivitas warga. Akibat kejadian ini, Dika mengalami sakit parah selama seminggu. Badannya terasa panas dan sakit seperti terbakar. Meskipun hasil pemeriksaan di puskesmas menyatakan ia normal, akhirnya kakeknya memanggil seorang orang pintar bernama Pak Slamet. Pak Slamet mengungkapkan bahwa Dika telah diganggu oleh sosok kuntilanak di lokasi mancingnya dan bukan hanya Dika. Banyak pemancing lain juga sering ditampakkan sosok serupa. Saat diobati, Dika muntah belatun, meskipun yang dilihat orang lain hanya muntahan biasa. Nekat kembali memancing dan pertemuan lanjutan dengan Yani meskipun baru sembuh. Dika kembali memancing di malam hari secara diam-diam. Kali ini, gangguan semakin sering terjadi. Bambu-bambu seolah menghalanginya, suara tangisan terdengar jelas. Dan sosok kuntilanak itu selalu muncul di berbagai tempat, bahkan ia pernah mendapati pocong setinggi pohon di area pemakaman. Dalam salah satu pengalaman memancingnya, Dika menemukan ikan gabus yang hanya tersisa kepala dan duri, namun masih hidup. Ia percaya ikan tersebut bisa menjadi tumbal, sehingga ia memutuskan untuk melemparkannya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, ia kembali diganggu, kopi yang dibuatnya terasa hambar. Rokoknya tidak ada rasanya, dan ia mendapatkan ikan aneh. Di tengah keputusasaan, Dika memutuskan untuk mencoba memancing dengan cara yang berbeda, yaitu dengan nyebur ke sungai. Ia membawa kursi besi panjang dan jaket pelampung untuk menopang dirinya di air yang dalam. Lagi-lagi, sosok kuntilanak dan pocong muncul, namun kali ini Dika mencoba berbicara dan meminta isi, seperti yang disarankan kakeknya, Yun Lauknya, yang berarti ia meminta rezeki berupa ikan. Secara mengejutkan, saat ia melempar umpannya, Dika mendengar suara Dika, tolong yang bercampur tangisan. Ia melihat sosok kuntilanak itu duduk di sebuah batu nisan. Ketika ia terpeleset dan umpan lumutnya berhamburan, sosok itu muncul kembali di pohon waru dan menunjuk ke arah hutan. Penasaran, Dika mengikuti arahan kuntilanak tersebut, memasuki dimensi lain dan perkenalan dengan Yani. Dika mengaku matanya sempat gelap, dan ketika terbuka, ia melihat sebuah rumah zaman dulu dengan penerangan obor. Ia melihat sosok kuntilanak itu, yang kemudian ia ketahui bernama Yani, sedang menceritakan kehidupannya yang tragis. Yani ternyata meninggal tidak wajar akibat dianiaya dan dibakar oleh suaminya. Pohon di dekatnya bahkan mengeluarkan darah berbentuk tulisan Yani. Dika yang menyaksikan kisah Yani ini merasa sedih dan ikut menangis. Setelah kejadian itu, Dika berjanji kepada Yani bahwa jika Yani ingin menemaninya, ia harus membantunya mencari nafkah dari kejauhan, dan Dika akan mendoakannya setiap hari. Sejak saat itu,
Yani selalu hadir di lokasi memancing Dika, dan anehnya, Dika selalu mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Bahkan hingga puluhan kilogram, akhir dari sebuah hobi dan kenangan akan Yani. Kini, Dika sudah tidak lagi memancing di tempat tersebut. Ia telah lulus sekolah dan merantau ke Jakarta. Ia merasa hobinya telah berevolusi dan ia ingin menjelajahi tempat memancing lain. Terakhir kali ia mengunjungi kampungnya, makam-makam di lokasi mancingnya sudah hancur akibat banjir. Termasuk makam Yani. Meskipun Yani tidak pernah muncul lagi secara fisik, Dika seringkali memimpikannya. Dalam mimpinya, Yani tampil sebagai sosok wanita cantik dengan rambut bergelombang dan mengenakan pakaian tradisional Jawa. Seperti penjual jamu zaman dulu, pesan dari Dika untuk para pemancing liar. Dika berpesan kepada para pemancing di alam liar untuk selalu memahami kondisi lokasi, arus, dan menjaga kesopanan. Kita nggak boleh ngomong kasar ataupun ngejelek-jelekin makhluk di situ. Kalau niatnya nyari rezeki, ya nyari aja di situ. Tapi ada omongan izin gitu, tuturnya. Dia juga menekankan pentingnya keterampilan berenang dan kehati-hatian, karena memancing di alam liar memiliki risiko tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui dari cerita Dika ini?